Roger, go ahead, throttle up. Halo Sobat Nutens, jadi pada konten yang kali ini tuh kita agak beda Sobat Nutens. Konten ini kita comeback Sobat Nutens. Kontennya itu bincang Nutens. Kalau Sobat Nutens tahu, itu ada di tahun-tahun 2019-2020 kalau nggak salah, kalau gue inget ya. Itu ada ada konten namanya bincang Nutens. Tapi sekarang gue kenalin diri gue dulu kali ya. Nama gue Bimo dari Nutens dan gue lagi sama biasa Pape dari Nutens. Udah kenal lah ya dia mah ya. Nah, tapi bentar dulu nih, Pak. Bincang Nutens. Lo kan selama ini kan cuman detailing mesin, detailing body. Waduh. Bincang Nutens lu belum pernah ada tuh. Belum ada. Karena memang baru satu episode. Bener. Lo tau nggak sebelum bincang Nutens kayak gimana? Gue dulu sih sempet tahu sih, gue sempet nonton juga ya. Itu zaman gue belum di Nutens sih. Oh belum ya? Belum, gue belum di Nutens. Iya. Gue lihat sih memang waktu itu kalau nggak salah bincang-bincangin tentang apa ya, seputar part otomotif atau apa ya waktu lebih itu ke ya? part aftermarket sih waktu itu. Karena kebetulan waktu itu kita ada di toko aftermarket. Oh, gerbek toko berarti ibaratnya gitu ya? Sedikit Enggak? gerebek lah, tapi kan lu kan paham, gua nggak paham begituan. Nah tapi Sobat Nutens, gue juga jadi penasaran nih masih Pape nih. Coba dong kasih tahu, Pe. Apa tuh? Lu awal masuk sini gimana? Oh, Kan lu bilang bincang Nutens belum ada. iya benar. Terus lu masuk nih. Yeah. Awal masuknya gimana? Awal masuknya, cerita dari awal tahunnya apa gimana nih? Tahun Nutensnya dulu berarti ya? Dari tahun Nutensnya boleh deh. Dari tahun Nutensnya, itu tahunnya gue lupa sih. 2000 berapa belas, 19 ya. Temen gue beli produk Nutens. Apa tuh? Nutens Black Nut. Oh ya. Ya kan? Itu masih bungkusan yang hitam tuh. Yang pouch ya? Itu tuh ada. Itu ya. kan pouch itu. Gue bilang di zaman itu bagi gue sih udah keren. Apa pouchnya? Pouchnya. Oh, packaging. Packaging itu udah keren. Zaman dulu kan mungkin biasanya cuma kayak kita Dus. beli di online, kadang nggak dus mau, cuma Bubble wrap langsung. bubble wrap doang di tebel gitu kan. Ya. Wih, keren gue bilang. Yang nganterin juga temen kecil gue. Emang kecil? Nah, namanya Fikri. Dia udah kerja di Nutens juga. Piceng. Piceng, ya kan, yang Fikri. nganterin. Gua ketemu, dia nganterin apa? Nutens, apa tuh? Gua bilang kan, perawatan apa? Tanda lu lihat sendiri, dia bilang. Akhirnya dibuka, dipakein tuh ke motornya, ke plastik hitam tuh. Wih, baru ya kayak hitam. Baru kayak hitam. Jadi hitam lagi baru kayak gitu. Ya kan emang hitam. Nah, itu dia. Nah, terus? Habis itu, gua bilang, ada ya ternyata produk yang kayak gini ya. Soalnya produk kayak gitu kan memang ada, Pe. Cuman mungkin maksud lu lokal kah atau gimana nih? Enggak, di saat itu gue beneran nggak tahu kalau misalkan ada Penghitamnya. penghitam plastik kasar hitam. Gue taunya dulu itu kalau plastik kasar hitam gue udah jelek, udah nggak layak, udah nggak bule, ada bule lah. Udah bule lah ya. Ya beli baru gue. Oh gitu? Iya. Oh dulu gitu? Dulu kayak gitu, pasti. Kalau dulu gua sih, Nah, gua nggak tahu diapain. Ya biarin aja. Ya tapi kan gua kan taunya kan cuma nyuci doang ya. Bapak kan emang begitu ya, kadang juga mobil nggak cuci lah. Nggak usah bongkar di sini. Iya. Terus habis itu gue tahu temen gue si Fikri ini ngomong sama gue, kalau misalkan produknya tuh nggak itu aja, banyak gitu ya. Banyak lah. Itu tuh belum tahu lah gue ada beberapa produk. Tapi dia bilang ada tuh yang buat implongin body. Brake tan. Ya, dulu masih kecil bungkus itu. Betul. Gue mikir kan, temen gue yang udah beli ini bilang sama gue, cobain aja Pe. Apa cobain produknya. Jujur aja ya, ragu gue. Kenapa? Karena gue tuh kan dari dulu itu suka yang namanya moles motor. Gue tahu pikiran lu, Pe. Anak baru nih. Gitu. Gue takutnya tuh body gue yang udah gue jaga-jaga, udah gue cat bagus-bagus, luntur atau enggak misalkan, karena gue sedikit paham kan kayak gitu. Gue biasa tuh yang namanya suka campurin
satu produk ke produk lain. Oh, CP-CP. Apa? CP-CP. CP-CP. Campur-campur maksudnya. Campur-campur. Misalkan dari merek A ke merek B nih, Oh, bagusnya sih. Oh gitu. Iya, gue dulu suka kayak gitu. Oke. Tapi kan yang gue beli emang produk luar. Ya. Nah, nggak taunya temen gue ngabarin ada breakdance ini. Gue pengen coba sebenarnya, bentuk kayak ragu gitu. Tapi akhirnya lu nyoba nggak? Enggak juga. Gue sampai Oh. dengan gue Masuk kerja di kayaknya. sini baru gue namanya nyobain Nuten. Berarti lu masuk kurang lebih 2020 lah ya. Iya, 2020 gue masuk. Kalau gue kayaknya agak angkatan veteran Nah, gitu. kalau gimana Mo? Lu dari awal nih gue dengerin. Gue dari awal. Ya, kayak yang lu udah tahu sekarang gue gimana orangnya lah ya. Betul. Gue tuh awalnya masuk sini juga karena ya kerja gitu istilahnya. Ya. Karena pemilik Nuten sini itu salah satu teman SMA gue. Oh, iya. Dan waktu itu kebetulan dia nanya, Bim lu bisa desain nggak atau editing gini-gini? Bisa, tapi masih belajar. Gue bilang. Ya udah, karena waktu itu gue belum lulus kuliah juga kan. Iya, benar. Ya kenapa enggak buat pengalaman. Iya, betul. Toh juga isinya kan sini temen semua gitu. Benar. Ya, Sambil nongkrong. Kerja sambil nongkrong. Iyalah, kurang lebih Iya, begitu. Betul. Dibanding ngopi di warung di luar nggak dapet apa-apaan. Dapat sih sebenarnya apa-apa. Jangan dikira nggak apa-apa. Oh iya, benar. Nah, tadi kan lu udah ngasih tahu tuh, lu tahu dari mana, tahu Nutens itu punya siapa, di dalam Nutens itu ada siapa. Kok lu mau masuk sini? Kata lu, kan kalau gua kan bilangnya karena gua kan waktu itu mau cari pengalaman. Iya. Mau nambah portofolio. Iya. Kebetulan gua kuliah di bidang yang sama dengan kerjaan gua sekarang nih. Iya, betul. Nah, kan kalau dari cerita lu, gua kan yang gua tahu nih, lu kan bidang akademinya beda sama apa yang lu kerjain. Iya, Itu gimana? Gue tuh memang dari kecil doyan banget mau otomotif. Ya kan? Nggak dari kecil sih, dari SMP kayaknya ya. Ya kecil sih. Kecil ya. Doyan banget gitu kan. Awalnya modif-modif, tapi memang karena bokap selalu ngajarin untuk merawat kendaraan. Jadinya ya gue otomatis belajar juga nih apa aja sih produk perawatan yang gue pakai buat jadi ngintlongin kendaraan istilahnya gua. bokap lu nih ngingetin, Iya. ini motor jangan cuma dimodif-modif doang. Dan jangan dipakai doang, Iya. dan jangan dicuci doang. Ya gitu. betul. Ya karena kan ya banyak motor yang kayak apa-apa rembes, Iya, apalagi bener. mobil tuh. Nah. Ada yang tiba-tiba kayak apa rembes. Betul. Kalau motor kayak apa-apa tiba-tiba olinya kemana-mana. Nah, kalau Kayak nggak tiba-tiba muncul pas pulang ada baret-baret. kayak motor dua tak apalagi kan. Nah, benar. Ya itu bener sih tapi kalau gue sih belum pernah. gue tuh cuma disuruh, ini kalau mau pulang sekalian nyuci. Iya. Tapi gue nggak dibilang, misal ada baret, gue nggak tahu tuh Iya, baret tuh diapain. kemana, diapain, gue nggak tahu. Jadi di mindset gue tuh cuman ada baret, kotor, olian apa segala macem, bawanya ke bengkel, kalau nggak ke tempat cuci. Iya, betul. Oh berarti kalau lu dari awal emang udah DIY anaknya. Iya, Kurang bener, kurang lebih. Gue udah zaman dulu tuh orang pada pakai autan buat hilangin baret. Saya sudah pakai juga itu. Cuman ujung-ujungnya catnya jadi agak putih gitu. Kok gue pakai auto nggak putih ya? Gak tahu ya. Di bodi mobil gue sih, mobil bokap gue begitu. Ampuh tuh. Baretnya tergantung. Kalau baretnya halus dia agak hilang. Oh. Cuman jadi kayak putih gimana sih ya? Kayak botak. Nah, kayak gitu dia. Nah kalau gue kan dasarnya gitu pe. Taunya disuruh nyuci, Oke. servis. Kalau lu gimana? Kalau gua ya, gua tuh diajarinnya kendaraan tuh nggak dicuci doang. Jadi kalau misalkan ada baret kayak gini, bokap gua tuh bukan bokap gua yang ngilangin, tapi kayak Za, ini produknya. Oh. Nah, cara ngilanginnya gini. Nanti kamu kalau ada baret kayak gini ya. Ngarahin. Jadi kalau kenapa-napa, gue udah bisa kerjain sendiri tanpa gue minta tolong sama bokap gue. Ya sih bener sih. Ya, gue juga kadang pengen kayak gitu pe. Iya. Cuma kadang juga nggak pengen. Karena mungkin lu Nggak tahu. nggak tahu. Tapi hobi nggak sih hitungannya lu? Hobi apa nih? Hobi ke kayak gitu-gitulah. Apa perawatan atau kendaraannya atau apanya? Perawatan kendaraannya. Perawatan kendaraannya. Iya. Gue tuh kalau perawatan kendaraannya, gue tuh yang jelas dibilang hobi mah enggak. Tapi gue cuma pengen mobil gue wangi. Oh. Itu doang. Kalau motor, gue pengen motornya tuh nggak ada bunyi aneh-aneh. Iya. Sama ya, istilahnya kalau dicuci udah kayak baru gitu. Pokoknya berarti yang gue tangkap lu nih yang penting kalau luar mah ya udahlah. Ah. Kan yang penting mobil gue fungsionalnya tetap bagus, Betul, dipakai ya. mana aja bisa. Ya dasarnya sih kayak pada umumnya orang aja Iya, mungkin. betul.
Ya tapi kan gue juga usaha bawa kendaraan nggak aneh-aneh. Ya biar nggak baret, biar nggak apa gitu maksud Iya, gua. benar. Tapi kan lu ngomong soal hobi, Pe. Ini gue penasaran nih, lu tuh dari awal, lu bilang dari SMP. Iya. Dari mana asal muasalnya kalau lu tuh, oke, gue tuh suka otomotif. Gua pun punya alasan sebenarnya. Iya. Gua tuh walaupun gua nggak hobi, Iya. gua suka otomotif. Tapi lu dulu deh. Kalau gua, panjang sebenarnya kalau Ya di garis ya. besar lah, garis besarnya. Ada turunan dari bokap sih sedikit. Cuman bokap tuh habis nikah mungkin karena ekonomi ya. Jadinya dia nggak nerusin lagi hobi dia. Oh, memang Bijaksana. Gue udah nikah, gue udah punya anak, keuangan gue begini, ya udah gue buat anak gue aja. Ya, itu kan hobi gue cuman untuk diajarin ke anaknya. Oh gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa milih ya. Betul, Ya, bisa milih. ada yang memang udah lahiran anak masih pol main, ada juga. Kok tangannya ke saya? Pol main. Iya. Gitu. Ya itu dia, makanya bokap cuman Berarti kalau asal muasalnya ke influence sama orang tua. Gitu. Tapi yang nggak kayak gue suka ngeliat bokap gue bongkar motor. Enggak, dia tuh kalau bongkar sesuatu tuh kayak masih agak males. Sebenarnya. Terus? Nggak tahu kenapa bokap gue cuman kayak di jalan, tuh mobil tahun segini. Tuh motor zaman papi begini. Dia cuma cerita aja setiap kita lagi di jalan, dicerita ini nih. Gitu. Mungkin yang lu bikin tertarik histori kendaraan kali ya. Bener. Kayak selain ini mobil ini tuh dulu gini. Gitu. Motor ini tuh mungkin misal bokap lu dulu pernah punya, motor ini waktu itu pernah punya nih, naik motor ini kayak gitu kali ya. Kayak gitu. Terus lu jadi penasaran. Gue jadi penasaran. Akhirnya iya. tahun SMP gue tuh punya lingkup di sekolah, satu geng tuh, doyan motor. Nah, makin naik lagi nih gue, kan? Didukung sama lingkungan, ya kan? Didukung sama lingkungan, tapi kalau sama orang tua kayaknya belum nih. Di zaman itu ada majalah. Majalah. Sebutin aja apa ya? Ya apa? Majalah. Oh ya, tahu gua tahu. Tabloid lah ya. Tabloid. Koran mau dia. Koran. Koran. Motor plus gitu-gitu ya. Iya, dia masih punya koran. Iya, Gue inget banget kalau nggak salah muncul tiap hari Rabu. Jadi tiap hari Rabu kita boyong-boyong ke sekolah, siapa yang duluan bawa majalah terbaru itu, koran terbaru otomotif itu. Itu yang isinya masih ini ya, yang motornya ada yang lowrider. Wah iya. Ada yang ban cacing. Wah, kayak gitu-gitu. Nah, gua tuh tahu. Ya, Gue juga dulu sering beli itu, Pe. Cuman gua sama bang gue emang istilahnya, ini balik lagi ke gua deh. Kalau gua tuh kenapa suka? Gua tuh suka karena game, Pe. Iya. Jadi gua tuh main game namanya Gran Turismo di di PS2 lah. Gue bingung, Pe. Pada waktu itu kan gue suka main game ya. Cuma gue nggak pernah nih nemuin game sedetail ini. Maksudnya detail tuh kayak, ini mobil kecepatannya tuh berapa bhp. Ini mobil torsinya tuh sekian. Ini mobil tuh rasio giginya tuh sekian. Gran Turismo tuh ada gituan. Lengkap ya? Lengkap. Bisa diatur ya? Bukan bisa diatur sih. Maksud gue informasi itu tuh ditunjukin. Oke. Balik lagi sama, gue tuh orang kan lumayan suka kayak semacam ensiklopedi, Pak. Kayak ada buku tapi isinya tuh macem-macem. Misal tentang binatang hewan apa, itu terus dibahas detail. Nah, gue tuh suka kayak gitu kebetulan. Iya. Terus makin lama makin main, kayak gue di game itu gue kebuka banyak mobil, gue jadi tahu mobil tuh ada mobil begini. Nggak cuman istilahnya dulu kan sempat ada Escudo di rumah, Pak. Nggak cuman Escudo doang, nggak cuman TAF doang, nggak cuman Carry doang. Motor juga nggak cuman Vario doang, ternyata ada yang lain. Dan banyak yang di Indonesia tuh nggak ada. Yang bikin gua suka ya karena otomotif tuh beragam gitu intinya. Cuman kalau buat cemplung terlalu dalam sih kayak enggak. Karena gua emang seneng ngeliat aja. Cuma kalau misal ditanya, lu suka mobil apa, Bim? Ya gua bisa jawab, ini gua suka mobil yang kayak gini. Lu paham lah. Bukan kulitnya. Kulitnya lah ya. Kulitnya lah ya. Kentang lah, gua kentang gitu. Lah, ya, sama lah. Iya. Belum terlalu dalam banget. Iya, tapi gue rasa sih ada yang lumayan dalam, Pe. Peralatan kendaraan. Nah, ya. Ini topik yang paling ngeselin sebenarnya buat dibahas sebenarnya. Kayak tiap kali syuting juga before after lagi, detailing joke lagi. Ini dia yang bikin nggak ada bosannya, gue bingung.
Ya mau gimana lagi ya sob Ya. namanya juga. Nggak, tapi itu juga produk perawatan ya kan. bercanda aja itu, intermezzo Iya, aja iya, itu iya, mah. betul, betul. Heeh. Apa. Tapi kalau ngomong soal perawatan kendaraan tuh, gue tuh ini yang paling di pikiran gue tuh ya. Ah. Tadi lu sempat bahas autan tuh, Iya. inget gue. Ah. Masalah gini nih. Apakah produk-produk yang ada di anggaplah di minimarket Iya. tuh kayak ada pasta gigi, ada Minyak kayu putih. minyak kayu putih, Iya. ada apa sebutannya tuh? Anti nyamuk lah, Anti nyamuk lah, ya, betul. mengusir nyamuk kayak lotion gitu-gitu. Iya. Apakah sama dengan perawatan kendaraan, Pak? Gue sih nggak nyalahin yang mencoba. Iya. Cuman ya gimana ya? Kasarnya gini deh sobat Nuten. Gue sempat dapat pernyataan soal kayak bersihin mika lampu mah nggak usah pakai itu. Waktu itu kita lagi syuting Jester tuh, udah rilis kontennya dan ada yang komen. Gue lupa dia komen apa nge-DM ya, Pak. Terus dia bilang gini, kalau bersihin mika lampu mah pakai odol aja bisa. Ya oke. Ya sih. Tapi gimana kalau misal gue balikin sobat Neten? Mau nggak sikat gigi pakai Jester? Udah Kemenkesnya loh. Udah Kemenkes juga. Tinggal BPOM-nya doang. BPOM belum, cuman belum ditambahin rasa doang itu, Iya. rasa minnya belum ada. Bisa kok kita tambahin. Cuman maksud gue gini, kayak perawatan kendaraan tuh sengaja dibuat sendiri karena ada spesifikasinya yang lebih dari produk yang bukan untuk perawatan gitu maksudnya. Betul. Ya kayak ya pasta gigi dibuat buat gigi gitu. Ya makanya spesifiknya bisa buat gigi. Benar. Ya kalau bisa buat apa namanya? Mika lampu ya udah, tapi gua rasanya nggak akan ada kelebihannya dibanding memang produk perawatan kendaraan. Yang khusus untuk kendaraan. Iya. Itu ya gue seneng sih Indonesia tuh orangnya tuh ngakal-ngakalin. Iya. Yang tadinya susah-susah nggak bisa jadi dibisa-bisain. Benar. Itu plus sih. Betul. Cuman ada Cuma kadang saking ngakalinnya maksain dirinya mau. dan Banyak lah yang gitu. gua rasa sih nggak 1-2 Aku yang juga termasuk masih kayak gitu kok. Ya. nggak saya cuman ngelakuin sobat Nuten. iya, cuman menurut gua sih nggak 1-2 juga yang ngerasain efek samping. Ya betul pasti. Bukan yang odol doang ya, bukan yang pasta gigi doang ya maksudnya ya. Mungkin kayak yang pakai bensin buat apa? Sebenarnya sih gimana ya? Ini tuh bukan larangan. Ini tuh rekomendasi aja kalau jangan gitu loh. Betul. Ya ini perawatan dibuat karena memang buat merawat kendaraan. Iya. Kalau memang bensin dibuat buat merawat kendaraan, pasti dia keluarin botolan ya sobat Nuten. Betul. Ya, tapi itu risihnya gue aja sih sebenarnya. Benar. Gitu. Kalau dari lu gimana? Tapi kalau dari lu mah begitu ya, Pe. Memang lu juga kadang suka nyoba sih. Ini kita agak kontra nih soal ini. Bener. Kalau gua dari dulu tuh emang udah pakai, gua bahas karena tadi lu bahas bensin, gua bahas abis bongkar mesin ya. Ya. Gua dari dulu tuh kan emang suka bongkar mesin, borak-borak gitulah. Ya. Itu kan abis namanya kita bongkar mesin, kita pasang lagi, oli di mana-mana tuh berantakan Ah, lah ya. mesin kan. Gua tuh nggak suka yang namanya luar doang, bodi gua mulus, bersih. Gua pengen tuh sampai dalam-dalam bagian mesin gua tuh nggak boleh ada oli sedikit pun, clean lah pokoknya. Ya. Gue pakai produk perawatan, tapi untuk pertama kali, jadi kan mekanik habis pasang nih semua, mesin nyala nih, udah aman, itu gue bersih dulu bodi mesinnya pakai bensin emang. Tapi setelah itu beda bilang berapa hari, baru gue pakai produk khusus buat bersihin si ruang mesin itu. Nah, kenapa gue pakai bensin dulu nih ya? Karena ya pertama buat ngirit duit sih. Kalau gue langsung pakai produk perawatan kan boros tuh ya. Sekali pakai habis. Berarti sebenarnya itu bisa juga. Habisnya juga. Cuman ya emang ada efeknya mau. Kayak selang-selang gua jadi apa namanya jadi melar. Itu dulu gua lakuin pada saat gua SMA kayaknya. Maksudnya melar tuh karena kena bensin apa perawatan? Kena bensin. Oke. Nah, memang makanya ada plus ada minus. Kenapa pakai bensin? Karena gua dulu buat ngirit, yang pertama buat ngirit duit. Yang kedua ya namanya bensin kan murah ya liternya. Murah sama mudah dicari. Ya, udah gitu gampang nih buat luruhin kotorannya. Terbukti gitu. gampang Gitu kan. Walaupun memang dia cuma ngilangin olinya aja mau. Kalau untuk bercak-bercak yang dalam gitu dia nggak bisa juga. Bercak kayak misalnya di bagian babit atau mesin tuh kayak ada bercak tuh dia nggak bisa. Nggak bisa juga. Tapi gitu. perawatan bisa nggak? Bisa.
Oh jadi ya ada lumayan ada titik sedikit terang sobat Nuten ya. Kalau memang lagi nih gue juga diomelin sama bokap gue sebenarnya pakai bensin. Karena kenapa? bagi dia ya memang itu ngerusak. Oke. Gue baru ngilhamin atau gue baru ngejalanin apa kata bokap gue itu pada saat gue udah kerja. Kerja di sini atau dulu sebelum pas sebelum ini. Oke. Kan di bangunan. Jadi karena gue sampai ke selang-selang gue udah detail nih, gue pakai aftermarket, ya gue udah nggak mau lagi dong kena bensin. Nah itu. Ya berarti sebenarnya awalnya berangkatnya ngirit, tapi belakangnya nggak mau rugi. Nggak mau rugi, bener kayak gitu. Agak rumit begitu tuh. Agak rumit. Tapi gue jujur mau sekarang gue udah anti dengan membersihkan sesuatu dengan apa ya? Ngakalin. Produk serbaguna lah gitu ya. Gue udah kayak misalkan contoh bersihin mesin pakai bensin, gue udah nggak mau lagi karena ya memang gue udah ngerasain selang-selang gue jadi gampang melar, getas, cepat kering lah sok kayak gitu. Ya, tapi kan ini salah satu testimoni dari si Pape sebenarnya. Bener. Ya mungkin kalau sobat Nuten memang kayak enggak kok, gue pakai bensin aman-aman aja ya nggak apa sebenarnya. Cuman ya ada karenanya sih. Maksud gue kayak ada karenanya produk-produk kendaraan itu dibuat gitu. Betul. Nggak semata-mata cuman biar ini barang lebih mahal. Bisa ngalahin produk yang lebih murah, nggak gitu juga maksudnya gitu. Sama kayak dulu gue dikasih tahu sama temen gue gue beli motor second, ada stikernya, ya kan? Terus akhirnya stikernya gue lepas. Temen gue ngomong, ini sebelumnya cat motornya mulus nih, kinclong. Temen gue ngomong, kan ada bekas lemnya tuh, lem bekas stiker, pakai bensin aja hilanginnya. Gue pakai bensin, burem pernis gue. Kan? Lagi-lagi ya? Lagi-lagi. Pakai bensin mau, gue oles-oles gitu kan ya sama temen gue. Udah bersih nih, wih seneng nih lemnya hilang. Kita cuci motor kita, motor gue. Tadi bentar nih, kok pernis gue memutih ya? Apa ya? Jadi kayak nggak wet look lagi gitu. Oh berarti nemu satu poin lagi nih Pe. Iya. Yang kita kira serbaguna, ternyata sebenarnya nggak serbaguna itu. Betul. Istilahnya kayak bensin ya memang sih bisa bersihin, mungkin bekas stiker hilang. Tapi ngikis pernis mungkin. Benar. Tapi kan kalau misal produk-produk kendaraan ya ngikis pernis juga kagak. Itu istilahnya. Terus juga gini yang gue udah lihat sekarang ya, mungkin dulu orang bongkar mesin, belah mesin itu kan bersihnya pakai bensin. Gue tahu tuh yang kayak diangkut terus kayak di gitu ya. Dulu atau nggak bersihin mesinnya. Sekarang mungkin beberapa bengkel juga masih ada yang kayak gitu. Cuman ada beberapa produk yang udah ngeluarin khusus buat bersihin mesin Jadi udah bukan disebut apa sih DIY ya, yang ngakalin kayak gitu. Ngakalin lah, ngeplang. Ya. Udah nggak ngakalin lagi. Kayak gitu. Udah ada khususnya lah buat bersihin mesin. Oh, yang buat diangkat terus diluruhinnya itu. Dia lebih ke semprotan aja sih, apa disebutnya sih? Spray. Spray bener, spray aja. Semacam degreaser mungkin? Iya, dia kan tekanannya juga kencang tuh karena disiangin. Jadi degreasernya dipakein ke bagian mesin anginnya. Iya, bukan. Udah botolan kayak gini, cuman botolnya kaleng. Kayak aerosol. Aerosol. Oke. Udah khusus juga. Beberapa bengkel udah nggak mau pakai bensin, mereka udah mau pakai itu aja. Atau gua nggak tahu sih ini, apa mungkin bisa jadi karena dapat keluhan setelahnya mungkin ya? Yang pertama itu dan yang kedua karena sekarang itu bensin customer pinter dia tuh kadang-kadang begini ngelihat bengkel ini, misalkan contoh ya kayak gua, mesti pakai bensin, mungkin sekali aja gua datang, nextnya mungkin udah gua tempat lain aja deh. Oh dia kayak gitu ya? Yang kalau gua pribadi ini gua aja ya. Gua begitu. Gua ngecek. Oh masih pakai bensin ya, walaupun gua tahu gua udah paham nggak apa-apanya, karena bagian mesin itu misalkan nggak ada karetnya nih yang cuci sama dia, bersih aja, tapi tetap kayak gua kayak aduh gitu. Ya itu sih balik lagi ke perasaan kayak udah beli mobil, udah beli motor. Istilahnya misal ini gue belinya pakai gaji pertama, gue belinya pakai gaji kedua, lebih sayang gitu. Iya. Ya, tapi kan tetap itu kadang nggak jadi alasan betul. Buat orang pakai produk yang serbaguna. Begitu. Betul. Nah tapi gimana nih Pe? Sebenarnya kenapa sih lu bisa mau masuk sini? Kan tadi kalau gue bilangnya yang tadi ya gue pengen portofolio. Itu. Yang pertama gue emang hobi. Gue hobi di bangunan, gue hobi di otomotif. Hobi di bangunan? Gue hobi di, ya gitulah, desain, sama gue hobi di
apa namanya nih, otomotif. Otomotifnya spesifiknya Perawatan plus juga ke modif-modifnya. atau mungkin menyeluruh lah ya, Menyeluruh lah, ya. Oh berarti karena lu memang demen, pure demen kendaraan. Nah, betul. Udah gitu kan, pasti bangunan tekan, gitu. ya kan, udahan. Tiba-tiba ada dikabarin, wah senang banget gua karena passion gua di sini gitu kan, doyan lah gua. Oh berarti waktu itu kurang lebih pertama kali lah ya tawaran dapat pekerjaan yang istilahnya lu melakukan sesuatu terus lu dibayar, tapi di ranah otomotif. Betul. Pertama kali ini ya? Pertama kali. Kalau ranah otomotif ya, nah gitu. Ini pertama kali di Nutex. Kebetulan juga karena yang bosnya juga temen gue juga kabarin, hayu sekali. Dekat namanya? Dekat, rumah nggak pakai ongkos, ya kan? Makan tinggal pulang. Rumah gua jauh. Nah dari tadi kita bincang-bincang nih, the real bincang-bincang. Kita tuh bahas kurang lebih kayak soal oli, ada pakai bensin, bersihin lampu memang nggak terlalu banyak sih yang perlu bisa dibicarakan gitu kurang lebih. Tapi ada satu yang lumayan krusial sebenarnya, Lo tau lah. Apa tuh? Body. Wah, body apa nih? Body kita, body mobil nih? Body mobil. Motor mobil. Okay, ya, body kendaraan ini gua rasa dibilang tricky, iya, buat gue yang nggak tahu. Kayak, maksud gue tuh bukan kayak pernah lihat di YouTube, kayak pernah lihat di Instagram, cara mengecek apa sebutannya tebal cat di bodi kendaraan, kayak di tok, kalau nggak ada yang di tok, oh ini dempul, misalnya gitu. Iya, betul. Nah tapi kalau lu punya cara nggak, Pe? Lu kan istilahnya di sini di Nutex ini lu istilahnya sebagai orang yang bisa melakukan poles, yang bisa melakukan perawatan kendaraan dibanding personil Nutex yang lainnya. Nah, kalau misal kita lagi keluar atau lagi ada motor atau mobil kita datang ke sini, kan pasti ada yang namanya inspeksi, Pe. Betul. Dari lu caranya gimana? Kalau apa yang kayak lu tetap digetok-getok, apa lu better pakai alat? Tapi kan kalau pakai alat kita kayak mending kontak dulu sama grup kita, minta ini. Ya. Ada cara nggak yang mungkin bisa lu bagiin ke Sobat Nutex juga, cara ngecek cat yang masih bisa dipoles, body yang masih bisa dinaikin lagi, catnya, warnanya. Pokoknya intinya seputar body kendaraan deh. Kalau misalkan gua sih yang pertama ngelihat dulu nih kualitas warna dari catnya. Itu kalau misalkan yang udah botak itu biasanya dia tuh memutih Sobat Nutex, atau nggak ada spots kayak awan besar gitu atau kecil-kecil. Itu biasanya tanda kalau misalkan catnya atau pernisnya udah botak, jadi udah nggak bisa dipoles lagi. Kalau nanti dipoles malah makin botak catnya Sobat Nutex. Jadi yang pertama tuh. Yang kedua, kalau gua sih ngelihatnya baretnya nih. Kalau misalkan dia banyak baret, udah gitu baretnya dalam-dalam, ya itu otomatis harus dilewat, bukan poles doang. Lalu jelasin dulu baret dalam ini bagaimana? Baret dalam nih yang kalau kita rasa pakai kuku, itu berasa bergerenjel gitu di kuku. Kayak sejek gitu ya. Bener banget, kayak gitu. Nah kalau yang kayak gitu tuh harus didempul dulu, di repaint, dicat ulang. Tapi bagaimana, Pe, dengan yang kalau nggak salah ada namanya tuker warna. Tuker warna? Pernah dengar nggak istilah itu? Jadi kalau misalkan mobil gesek, tabrak, tuker warna dia. Tuker warna, itu masih bisa Sobat Nutex. Jadi tapi kalau tuker warna itu gimana sih sebenarnya? Maksud gua apa dia bikin baret kayak yang masuk tadi? Apa dia tuh kayak keluar gitu? Kalau yang pure cuman tukeran warna lah, kita yang tadi lu bilang itu ya, tukeran warna lah. Jadi misalkan contoh nih, di sini ada mobil hitam, di sini ada mobil putih. Mereka beradu nih. Yang dapat warna hitam, yang dapat warna putih. Kayak gitu ya, Sob ya. Kayak gitu ya, Mo ya. Kita sekarang bahas mobil yang putihnya aja. Dapat warna hitam nih dia. Kalau misalkan memang pada saat kita itu untuk ngelihat bisa dihilangin apa enggaknya, itu kita harus lewat proses amplas dulu, Mo. Kita amplas dulu. Berarti gue bisa ambil kesimpulan, kalau tuker warna, itu berarti kayak ada lapisan baru yang ada di atas catnya. Betul, kayak gitu. Makanya diamplas dulu supaya rata. Bener. Gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan baret
ternyata ada baretnya. Atau penyok. Atau penyok. Ya. Kalau penyok mungkin kelihatan lah ya dekok ya. Ya, betul. Tapi kalau misalkan warnanya masih bisa hilang. Kadang-kadang di dalamnya ada baretnya tuh. Nah, tapi kalau misalkan lu hoki, baretnya hilang, kinclong lagi kayak baru. Bener-bener pure tukeran warna aja. Berarti sebenarnya kurang lebih mah poles nggak selalu istilahnya harus pakai mesin yang gimana istilahnya ya ngomongnya? Harus pakai mesin khusus. Heeh. Bisa pakai. Tapi kalau misalkan yang tadi udah tukeran warna gitu, memang itu harus pakai mesin khusus. Ya mungkin simpelnya bahasanya kalau pakai tangan ya kali gitu kali ya. Karena tekanan tangan sama mesin kan beda. Oh ya benar. Kalau mesin tuh konstan, tangan kan kayak gini. Stabil. Ya. Pegel juga tekanannya beda. Gitu. Oke. Tapi tadi ada cara lagi nggak Pe? Yang buat ngelihat ini masih bisa dipoles apa enggak, masih bisa dikinclongin apa enggak? Ada lagi nggak? Tipsnya buat sobat Nutens ada nggak? Selain itu ya. Nah, kalau misalkan tahapannya nih, kalau cat lu glossy, tadi kan gue bilang cat glossy kalau misalkan yang udah botak tuh. Iya. Yang udah kayak spot awan gitu awan, kan. tapi awannya tuh ini awannya itu kayak warna jadi flek kali ya. Dia tuh udah dia udah kayak flek. Dia tuh kelihatan warna asli sebelum warna intinya. Jadi kan kalau kita ngecat kendaraan ada epoxy, ada cat warnanya, ada pernisnya. Nah, epoxy ini kadang kelihatan. Jadi abu-abu warnanya dia. Jadi kalau botak tuh epoxinya yang kelihatan. Epoxy kelihatan, abu-abu atau enggak udah kalau parahnya lagi udah sampai ke bahan inti si besinya sendiri atau si plastiknya sendiri kayak gitu. Tapi itu kan kalau yang parah ya, Mo. Kalau misalkan yang masih nggak terlalu sampai situ, itu biasanya contoh lah banyak terjadi di bagian spakbor nih motor. Itu warnanya udah nggak mengkilap. Harusnya kalau glossy masih mengkilap kok. Iya. Walaupun dia ditutup jamur, dia udah parah jamurnya, itu nggak bakalan ngedoff. Oke. Tapi kalau yang udah ngedoff, udah yang benar-benar tepok lah. Misal warna merah nih, yang tadi glossy kan white look banget. Kalau ketutup jamur, white looknya masih ada. Kita center masih kelihatan mengkilap. Iya, tapi. Tapi kan kalau misalkan yang udah parah nih, udah nggak ada pernisnya, udah kayak doff jadinya. Oh, kayak inilah ya. Kayak istilahnya lu bawa tiang metalik, dibungkus bubble wrap gitu ya. Nah, burem-burem gitu. Burem-burem gitu. Jadi udah yang tadi merah metalik, ini malah kok jadi merah doff. Itu salah satu yang udah nggak bisa dipoles sobat Nuten. Kalau lu poles nanti itu di pad polesnya atau nggak lu pakai tangan nih ngelapnya, keangkat catnya, rusak deh. Gitu. Kalau kayak gitu saran gua mendingan ya berarti di repaint lagi sebelum dipoles. Iya, itu mungkin apa ya bahasanya? Bukan akibat, ujungnya. Akhirnya kalau cat botak tapi dipaksa poles. Betul. Kurang lebih gitu kali, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kan tadi lu bahas soal gini, Pak. Kalau baca apa sih inspeksi. Baca lah ya. Membaca cat yang bisa dipoles tuh yang begini, cat botak tuh begini. Tapi kan yang mungkin sobat Nutens perlu juga tahu itu kayak gimana sih ceritanya bisa botak, Pak sebenarnya? Simpelnya sih yang pasti gara-gara sering kejemur. Kalau parkir di bawah terik panas matahari. Jemur ya? Jemur banget. Yang kedua keseringan dipoles pakai mesin atau nggak dipoles pakai tangan. Mungkin itu kenapa tempat polis tuh suka ngasih garansi kayak berapa tahun. Benar. Karena artinya jangan dipoles lagi gitu kali ya mungkin. Bisa jadi. Kalau ya. Nggak juga ya? Kalau misalkan dikasih garansi berapa tahun mungkin lebih ke ini kali ya. Kalau misalkan lu baru setahun poles, ada baret lagi, lu bisa datang lagi secara free. Itu kali ya buat marketing kayaknya kayak gitu ya. Ya tapi sebenarnya sih kalau gue yang paham untuk cat kendaraan ya, semakin lu sering lu poles semakin bukan ngerusak. Ya emang ngerusak sih, ngerusak pernis, tapi memang kendaraan lu jadi kinclong lagi. Ya. Gitu. Istilahnya kan kayak yang apa bahasanya ya? Dosa-dosanya keangkat gitu. Benar, lapisan-lapisan kulit mati istilahnya tuh keangkat. Betul. Ya tapi namanya lapisan kulit mati kalau ditekan terus, dipaksa regenerasi terus pasti kan ya kurang. Gitu. Terus ada satu lagi sebenarnya mau kayak ini body sebenarnya masih bisa dipoles nih, kelihatannya. Tapi ini untuk yang tukang poles atau enggak apa kita nyebut ya, tim-tim detailing yang bener-bener udah paham aja. Memang ini kalau misalkan lewat kasat mata aja kurang kelihatan. Tapi kalau misalkan pakai alat itu kelihatan. Oh, alatnya yang tadi gue bilang awal ya? Benar. Yang kayak ditembak. Tembak itu kan kalau ditembak itu kan
bisa ke pernis, bisa ke kualitas si catnya deburan apa enggak. Oke, banyak lah yang bisa Betul. informasinya udah bisa dapat dari alat itu lah ya. Benar. Kadang masih ada bodi yang masih mengkilap. Begitu dipoles, botak. Botak itu mulai kelihatan tuh bintik-bintik. Itu artinya pernisnya udah mulai habis. Berarti itu artinya kita butuh hati itu kali Pe. Apa? Kita butuh hati itu kali. Butuh, emang butuh. Oke. Benar, kayak gitu. Oke. Tapi Pe, soal nih, kalau tadi kayak mobil kejemur tuh jadi botak, terus yang akibat poles keseringan bisa jadi botak. Kayaknya ada lagi yang bikin cat kendaraan tuh jadi nggak optimal, jadi nggak maksimal lagi. Iya. Ini gua paling benci banget yang mana halnya, karena datangnya cepat, pulangnya cepat. Datangnya nggak gua panggil, jamur. Jamur Pe. Dan juga di Nutrens ini salah satu produk yang paling gue demen juga salah satunya pembersih jamur. Betul. Jamur body maksud gue ya. Water Spot remover. Karena ya gimana ya? Ya gue kan orangnya bukan yang apik banget ya. Yeah. Ketika cuci kendaraan di luar, anggaplah. Lu pasti pernah ngerasa kan baru banget dikeringin, nyetir nih seret, baru jalan dikit air tuh ada air netes. Iya. Terus kata, "Wih, nggak kering nih." Iya, betul. Ya. Cuman ya gimana ya, air yang didiemin kelamaan itu kan ya jadi jamur ya. Kayak yang udah sering gue bilang banget di iklan kayaknya tuh. Air yang didiamkan terlalu lama kan menjadi jamur Sobat Nutrens. Kan gitu gue bilangnya tuh. Betul. Ya karena memang begitu. Ya, nggak air itu doang sih ya. Air itu hanya berapa persennya aja. Sebenarnya tuh lebih ke air hujan sih. Ya, tapi yang kan jadi water spot banget gitu. Benar. Kan air hujan itu kan dari laut yang menguap, terevaporasi, kena angin, udah. hujan. Water spot aja. Oke, balik ke water spot remover. Itu intermezzo aja. Iya, betul. Ya bener memang benar. Cuman ya balik lagi, gue nih sebagai orang yang ketemu jamur, tapi gue nggak paham awalnya. Dan ternyata, ya aduh kayak klinik tongfang gitu gue nih. Setelah gue kerja di Nutrens, ternyata jamur bisa dibersihin. Ternyata kalau yang body begini itu masih bisa dikinclongin, kan gitu ya. Betul. Tapi ya balik lagi ke jamur Pe. Buat menyiasati biar body kendaraan itu nggak jamuran, lu punya tipsnya nggak buat Sobat Nutrens? Kalau ngikutin gua atau tips dari gua agak sedikit rumit sih, tapi nggak apa-apa kali ya. Apa? Ini emang gua yang gua lakuin sendiri. Kalau gua yang pertama, gua selalu parkir di tempat yang adem. Oke. Gitu. Gua tuh orangnya sampai ke parahnya ya. Gua mau datang ke Mall A. Di sebelah ada Mall B. Di Mall A itu parkiran yang basementnya atau parkiran yang ademnya penuh. Gua bisa parkir ke Mall B. Dan gua jalan kaki ke Mall A. Itu pertama. Yang kedua, gua kalau misalkan kendaraan gua kehujanan, gua pulang langsung gua siram. Langsung gua cuci. Siram air biasa. Lebih ke gua cuci. Lebih gua cuci aja pokoknya. Kayak gitu. Karena tadi lu bilang, karena lu tahu kalau air hujan tuh yang jatuh ke mobil atau ke bodi motor itu tuh bukan 100% air biasa gitu. Betul. Ya. Jadi kayak istilahnya dinetralisir gitu ya. Bener. Sebenarnya kalau di gua itu kalau jamur ya udahlah, gampang hilanginnya. Karena udah tahu ya. Udah tahu. Ya, walaupun dari dulu pun gua udah tahu produknya, gampang. Iya. Tapi yang paling gua takutin adalah karat. Makanya gue selalu treatment kendaraan gue, terutama motor, setahun sekali pasti gue bongkar bodinya. Gue detailing sendiri semuanya. Kadang tuh sampai kabelnya gue lepas semua, gue bersihin sendiri. Ya itu sih menurut gue sih plusnya ya kayak ngecek sekalian. Ini bagian misal anggaplah selang rem udah nggak oke, rantai gue udah nggak oke. Ya plusnya gitu. Cuma kalau buat orang kayak gue kan kayak. Makanya gue bilang. Gue langsung ngecek tuh Honda terdekat. Makanya tips dari gue paling itu sih, kalau misalkan Sobat Nutrens habis kehujanan karena kalian udah beli kendaraan tuh mahal-mahal ya dicuci lah sebentar. Asal aja, udah gitu keringin. Tapi bukan lu doang punya tips, Pe. Apa? Gue juga setelah masuk sini, gue punya tips, Pe. Pakai alat pengering atau tools pengering kendaraan yang enak, yang bener. Tuh Sobat Nutrens. Ya gue sih nggak bilang alat ini salah, alat itu salah ya.
Cuman ternyata setelah gue tahu alat ini tuh buat ini, Bener. yang ini buat ini. Ternyata gue selama ini salah. Betul. Balik lagi kayak yang awal tuh, Nah. apa-apa jadi serbaguna. Iya, benar. Sampai contohnya nih kayak lap kanebo nih, Ah. di rumah gue tuh dari lap mobil, lap piring, lap dapur itu kanebo bisa betul, disatuin semua. dijadiin satu. Mungkin kalau buat lap piring, lap kayak dapur, kalau kanebonya udah berserat-serat, udah kebuka, udah kering, Iya. udah kayak kulit tahu tuh, Betul. itu mungkin nggak apa-apa lah ya. Iya. Kalau buat kayak apa? Bersihin meja apa Apa sih yang kayak wastafel? benar. Itu kayak ya udahlah gitu mungkin ya. Tapi kalau buat kena body kan jadi baret tuh sobat Nutens. menurut gua agak sensitif sih gua sensitif. rasa. Body itu memang sensitif semua. Gampang baret lah, gampang baret halus. Iya, gua sama gua juga. Iya, lanjut. Kayak gitu. Tapi sih ya tadi gua bilang ya, ini maksudnya bukannya jangan pakai ini pakai itu. Cuman ada beberapa resiko sobat Nutens ternyata yang setelah gua temukan dan mungkin tim Nutens temukan, kalau Nutens lagi, kalau lap kanebo itu kalau kondisinya udah nggak optimal, usahain jangan dipakai lagi. Optimal tuh dalam artian Optimal yang dalam artian yang tadi udah kering kayak kertas, udah gitu seratnya tuh selang bukan selang, Udah jahitannya kelihatan. sobek-sobek gitu tuh. Sobek-sobek. Jadi jahitannya kelihatan. Jaring-jaring kan kalau kanebo sobek tuh kan kayak ada jaring-jaringnya tuh. Itu kalau udah kayak gitu kondisinya mending Ya, pertimbangin lagi deh kalau mau pakai mendingan. saran gue sih mendingan emang jangan sih karena beneran timbul swirl mark. Timbul baret. Sulmak tuh apa? Yang Swirl mark itu kayak muter-muter gini nih. dia tuh kalau lu lihat kasat mata siang kadang ya nggak kelihatan. Tapi begitu lu sorot lampu itu kayak banyak sarang kayak sarang laba-laba. Buratan gitu ya. Buratan bulat-bulat atau ya gimana pun bentuknya. Padahal ternyata sulmak itu bisa datang bukan karena dari luar. Karena kita ngelap, kita kan taunya pasti ngelap kayak gini. Betul, kayak gitu. Terus kita nggak tahu tuh lap kita tuh Dalamnya si tuh lapnya tuh apa udah masih optimal apa enggak, kan nggak tahu. Betul. Kayak gitu. Ya makanya kayak yang beberapa konten dan beberapa konten YouTube Nutens ke belakang ini kita sempat bahas soal lap microfiber. Drying premium. Lap drying premium microfiber ada Zeta sama Yota. Ini bukan maksudnya Mau promosi. jualan, promosi, tapi Ya, emang jualan. karena jujur, gua dulu itu emang doyan banget abis kehujanan, gua pulang langsung cuci kendaraan gua. Dalam hati pun kayak, aduh, capek sih, cuman karena gua tahu kalau nggak nanti kendaraan gua bakalan parah, ya kan, gua masih agak maksain tuh, masih pakai kanebo, karena gua tahu ngeringinnya agak susah. Tapi begitu gua ketemu, gua pakai si drying Zeta dan Yota ini, atau nggak waffle ya, itu gampang banget. Jadi gue kalau misalkan gue pulang ke rumah, gue kayaknya harus nyuci nih. Ya udah, ngeringin itu benar-benar cuma kayak nggak ditekan. Yang pertama nggak ditekan, nggak berat. Kanebo berat ya, akui dong. Tekan kadang ketinggalan. Kalau gue sih risetnya Peres-peres. itu. Nah, tangan lecet. Gue apa ya kayak istilahnya tangan kelamaan berenang. Tuh. Padahal mah cuma gini doang, Iya. tapi kayak tangan kelamaan berenang tuh. Itu. Tapi ya gue sih nggak terlalu sering sebenarnya nyobain Iya. si drying microfiber ini karena gue rajin nyuci gitu. Iya. Kalau gue Sabtu Minggu udah pasti gue cuci tuh kendaraan gue semua itu. Wah, itu bener-bener nolong. Yang tadinya gue mungkin ngeringin satu motor pakai kanebo ya, sekitar 10 menitan. Ini gue bisa semenit 2 menit paling. Semenit 2 menit. Iya, secepat itu karena yang pertama nggak meres nggak perlu tekanan, tinggal lewat doang, ya kan? Ya tapi memang ini buat body aja sih gue. Ya. Gue kalau kaki-kaki sayang juga, ya Nah, kan? kalau buat kayak kaki-kaki itu terserah deh kalau mau pakai kanebo apa gimana. Ya, nggak Cuman apa-apa. ya yang pasti jangan disatuin. Kalau misal lu, kanebo gue bagus loh segala macam, ya nggak apa-apa pakai aja. Tapi kalau bisa kanebonya punya lebih dari satu. Betul. Misal yang satu udah sengaja buat kaki-kaki, yang satu udah buat body. Betul. Tapi tetap aja kalau buat body kanebo tuh pegel. Bener. Kalau pakai lap-lap yang tebel, yang istilahnya daya serapnya tuh tinggi kayak Nutens Yota atau Nutens Zeta, itu ya gue sih ngakuin ya, selama gue nonton iklan dan gue juga lagi bikin VO iklan, kata gue, oke juga nih. Itu bayangin ya itu Sobat Nutens kita beneran real itu. Cuman tarik doang itu langsung ngering. Gitu. Semudah itu gitu. Beneran tanpa effort gitu istilahnya. Kayak nariknya juga bukan yang kayak enggak, tarik gitu aja. Ya karena memang ya ngomong-ngomong ketebalan ya 1.200. Ya kan baik lagi ya, ada harga ada kualitas. Iya, jadi
Sebenarnya sih kalau buat kendaraan yang lebih baik ya bukan yang paling mahal, tapi yang paling aman aja kalau bisa, dan yang paling berguna buat kalian juga. Benar. Jadi kadang beli produk kendaraan mahal juga kalau nggak dipakai kadang nggak percuma juga gitu, sama aja. Kan. Kadang udah beli mahal, ternyata hasilnya ya biasa aja, ya sayang juga Iya, gitu betul. kan. Dan ini hal yang terakhir gue penasaran sebenarnya, Pe. Ini Apa mungkin tuh? pertanyaan terakhir di bincang Nutens ini nih. Oke. Boleh nggak bahas ini tapi? apa Ini kita produknya belum keluar sih sebenarnya. Coating. Maksud gue gini loh. Nggak apa-apa Coating ini nih, coating ini nih, menurut gue ya, ini tuh cairan yang istilahnya kalau belum terbiasa, pelajari dulu. Oke. Karena gue tuh kan di sini kan kita kan pernah ada sampel segala macam. Karena kita kan emang lagi develop juga kan maksudnya. Betul. Itu tuh kalau di lab, kalau lu nggak pantengin, kalau lu tinggal lu asal ngelap aja sebody, dia kan cairan itu kan kecil gitu ya biasanya. Betul. Cairan kecil. Udah gitu, misal kita lapnya ngasal, ngeri menurut gue, Pak. Ya, memang ya, sementara ini kan coating ini diperuntukkan untuk orang-orang khusus ya. Jadi kayak lu mau coating ya lu datang ke tempat detailing. Bukan lu harus kerjain sendiri di rumah gitu. Kalau coating ya? Kalau coating. Karena emang coating itu kan butuh treatment khusus ya, Mo? Ya, kayak yang gue pernah lihat lu tuh. Ya. Di apa kayak dikasih sinar dulu lah. Benar. Yang pertama kalau kita mau coating kan biasa mau ya kita harus poles dulu. Kita Oke, harus oke. paint correction dulu lah. Kita harus benerin dulu cat kita nih. Jadi kurang lebih kesimpulannya jangan istilahnya misal nih kita ngeluarin produk coating, kita jualnya 50 mili, kecil, ini 9H berapa H. Kalian langsung sikat aja. Balik kita jangan gitu kayaknya, Pak. Betul. Karena ngeri. Ini cairan tuh memang bikin kinclong banget, cuman ngeri. Benar. Karena kalau nggak bisa makainya, menurut gua, itu nanti kalau udah belang ya belang terusnya, belang terus aja gitu. Iya. Kelihatan aja gitu. Betul. Beda halnya sama semi coating atau kayak quick detailer yang mungkin kita bakal rilis nih. Benar. Itu yang mudah banget. Bisa lo aplikasiin dengan aman tanpa resiko lah ibaratnya. Iyalah kurang lebih. Gitu. Ya paling resikonya cuma satu sih sebetulnya. Capek aja paling. Benar. Tapi ya itu dia mau kita juga kan yang kayak lu tahu kita masih berusaha untuk ngehadirin produk coating ini yang aman kan. Yang mungkin sobat Nuten bisa aplikasi di rumah tanpa sinar UV mungkin kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi memang kualitas cat lu semua di kendaraan lu tuh harus bagus gitu. Harus udah ya pernisnya bagus, nggak ada baret. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan catnya udah kurang, ada baretnya kalian mau aja buat coating gitu ya udah nggak apa-apa, itu terserah kalian aja. Dan juga sekaligus ini buat pengetahuan buat gua mungkin atau buat lo. Kalau semisal gua besok nih punya mobil mantap nih. Besok gua mau coatingin gua langsung bayar paling mahal. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman better kita tahu. Ini tuh mobil kita nggak bisa diginiin, jangan diginiin, tapi diginiin aja. Iya, betul. Ya, jadi istilahnya jangan kayak lu datang ke tempat cukur. Tapi lu nggak tahu mau diapain. Lu cuma duduk aja. Iya. Bang, cukur, dah diem. Iya. Kan abang juga bingung pasti kan istilahnya. Jadi lebih baik kita datang udah. Ya, at least kayak kita nanya, enaknya digimanain ya? Ini perlu apa ya? Mungkin gitu kali. Betul. Jadi nggak nol banget. Nggak nol banget karena menurut gue ini lumayan pengetahuan yang masih awam sih. Betul. Di luar-luar ya. Memang orang udah percaya sama tukang poles ya. Oke. Tukang poles pun di Indonesia juga udah banyak yang terpercaya istilahnya. Tapi tetap aja tukang poles juga istilahnya kalau ngasih input apa, kalau kitanya nggak ngerti, kitanya bingung, merekanya bingung, nanti ada miss jadi komplain, panjang ceritanya Sobat Nuten. Jadi lebih baik kemanapun ya kalau bisa isi pengetahuannya dikit dulu. Ada kulitnya dulu seenggaknya. Cari-cari tahu dulu. Oke, mungkin bincang-bincangnya kita sudahin sampai sini dulu Sobat Nuten karena masih banyak banget, Pe. Yang sebenarnya kita mau bahas. Mungkin kita bakal kita bakal ngobrol lagi di bincang selanjutnya. Dan mungkin dengan orang yang baru lagi. Mungkin bisa jadi kita nggak berdua atau mungkin Pape mungkin sendiri. Kan nggak tahu ya. Siap. Oke, jadi lo ada pesan sedikit nggak, Pe, buat Sobat Nuten di rumah soal perawatan kendaraan? Ini gue tahu sih, ini tuh bahasa-bahasa yang
apa ya, naif lah. Ah. Kayak ya lu beli kendaraan jangan lupa di dalam. Ya gue tau lah. Iya. Cuman itu kayak tetap harus kita omongin sih sebenarnya. Benar. Apa tapi Kalau gua simpel aja ya. Udah lu beli, ya lu urus. Dah. Udah itu aja. Udah itu aja. Udah itu aja udah. Oke. Itu aja udah. Udah cukup banget itu, kayak udah mewakilkan dari semua Iya. kata-kata yang ada dah kayaknya. Ya karena Gitu. ya balik lagi kalau udah mau hasil maksimal ya harus ada effort juga yang dikeluarkan. Ada tenaga, ada biaya, ada segala macem lah. Ya. Karena beli kendaraan nggak cuman kendaraan datang doang. Ada pajaknya, ada kita bayar SIM, ada apa lagi ya? Ya buat perawatan motor. Maintenance. Maintenance-nya. Termasuk perawatan kan maintenance ya. Intinya kalau lu nggak pernah ngerawat kendaraan lu, ujung-ujungnya lu bakalan kena imbasnya sendiri. Ya. Ujung-ujungnya lu bakal keluar duit yang mahal lagi buat benerin kendaraan lu yang rusak itu, Sobat Nuten. Sebenarnya nggak harus, tapi kita rekomendasikan ini Sobat Nuten. Kayak gitu. Jadi kurang lebih Bincang Nuten sampai sini dulu. Buat Sobat Nuten yang mungkin suka dengan konten seperti ini dan konten Nuten lainnya seputar perawatan kendaraan, bisa langsung subscribe aja di sini dan jangan lupa klik like. Kalau mau komennya komen dan share. Oke. Jadi gua Bimo dari Nutens. Gue Pape dari Nutens. Cabut dulu.